Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Juniana dari kelas Hukum RA1 dengan NIM 2103777. Di video kali ini saya akan menganalisa jurnal tentang perlindungan hukum terhadap anak korban perang dalam perspektif hukum humaniter internasional, diajukan untuk memenuhi ujian tengah semester Hukum Humaniter Internasional dengan dosen pengampu Ibu Heni Rohaini SH MH CP CPL ACIARB CPT CPM CPLI. Pada jurnal ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan ini tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum humaniter internasional dengan mengkhususkan pada peraturan yang mengatur tentang hukum humaniter internasional. Jadi hasil dari penelitian analisis jurnal ini berupa yang pertama itu perlindungan yang didapatkan oleh anak-anak korban perang berupa kehidupan yang layak, misalkan mendapatkan makanan yang cukup, kemudian pakaian serta perawatan medis dan tempat tinggal yang layaknya. Sejauh ini yang dilakukan oleh pihak Israel itu melanggar ketentuan hukum humaniter internasional, yaitu melanggar HAM yang merupakan tindak kekerasan terhadap anak yang telah dijadikan tawanan oleh pihak Israel. Nah, pihak PBB beserta negara yang terlibat Konvensi Jenewa 1949. Nah, isi Konvensi Jenewa pasal 159 itu ada 5. Yang pertama itu tawanan perang berhak mendapatkan bantuan dari salah satu kawan tawanannya, mendapatkan pembelaan dari advokat atau penasihat hukum yang dipilihnya sendiri atas pemanggilan saksi-saksi dan bila dianggap perlu atas jasa orang yang berwenang. Yang kedua, apabila tawanan perang tidak dapat menentukan pilihannya, maka negara pelindung harus mencarikan seorang pembela atau penasehat hukum dan mempunyai waktu sekurang-kurangnya 1 minggu untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, advokat atau penasehat hukum yang melakukan pembelaan atas nama tawanan perang mempunyai waktu sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum dimulainya sidang, serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mempersiapkan pembelaan terdakwa. Dan yang keempat, rincian dakwaan atau dakwaan yang harus diadili oleh tawanan perang serta dokumen-dokumen yang pada umumnya diberitahukan kepada terdakwa berdasarkan undang-undang yang berlaku di angkatan bersenjata negara penahan. Itu harus dicantumkan. Dan yang kelima, wakil-wakil negara pelindung berhak menghadiri persidangan kasus tersebut, kecuali dalam kasus yang luar biasa. Persidangan tersebut dilakukan secara tertutup demi kepentingan keamanan negara. Nah, seharusnya PBB ini bertindak tegas terhadap apa yang dilakukan oleh Israel terhadap tawanan anak tersebut. Nah, tawanan perang ini wajib mendapatkan jaminan kesehatan. Nah, dalam hal ini, negara yang menahan tawanan perang wajib menjamin pemeliharaan mereka dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka. Yang kedua, sanksi yang dapat diterapkan pada Israel adalah membawa kasus penawanan dan penganiayaan anak ini ke Mahkamah Pidana Internasional agar dapat langsung diinvestigasi, dan apabila investigasi ini telah memenuhi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, maka proses pengadilan dapat dijalankan sehingga sanksi yang dapat diterapkan Mahkamah Pidana Internasional yaitu hukum penjara yang melebihi batas tertinggi 30 tahun atau hukuman penjara seumur hidup. Jadi kesimpulannya, menurut jurnal yang sudah saya baca tadi, pada konflik ini Israel itu sangat melanggar hukum humaniter internasional. Mungkin sudah sangat di luar kendali dan ini bukan suatu kejadian perang ya, namun proses pelenyapan wilayah penduduk yang sedang ditinggali. Nah, dari hasil analisis saya terhadap jurnal ini sudah dijelaskan bahwa tidak adanya perlindungan terhadap anak-anak, bahkan makanan
tempat, pakaian, dan medis itu ya kalau kita bisa lihat sekarang itu belum layak ya, seperti isi yang di Jenewa 1949 itu di pasal 105 itu tidak terpenuhi, itu sudah jelas melanggar. Nah, bahkan saya sempat membaca juga data terbaru dari Palestina melalui akun Instagram Gaza Update, Muhammad Hussein Gaza dan beberapa jurnalis yang berada di Palestina, bahwa warga sipil yang diculik kemudian dijadikan tawanan oleh pihak Israel. Kemudian sempat pihak Israel pun dan pihak tentara Hamas melakukan perjanjian pembebasan tawanan dari kedua belah pihak dan melakukan gencatan senjata selama 14 hari. Perlu digaris besar bahwa Israel ini sudah sangat-sangat melanggar hukum humaniter internasional. Mungkin cukup sekian analisa jurnal yang saya analisa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.